Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore juga kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik sahabat tani, kembali saya akan meneruskan tutorial sharing seputar tanaman kopinya, yaitu sekarang part 5, yang mana pada konten siang tadi kita telah sedikit membagikan sharing tentang trik penyetingan ketika melakukan satu pohon sambungannya 4 ya. Oke, dan kita akan spillkan juga sambungan apa yang cocok di setting 4 kg dalam 4 sambungan. Jadi klon apa saja ya, nanti akan kita bahas. Dan sebelum itu jangan lupa ya, budayakan untuk mengklik tentunya, dan serta yang belum subscribe ya, subscribe dulu, karena tekan jempol dan subscribe itu gratis ya sobat tani. Oke, supaya untuk channel ini terus tentunya bisa berkarya, memberikan edukasi dan motivasi untuk sobat tani semuanya tentunya. Baik sobat tani yang sudah subscribe serta like dan nyalakan lonceng notifikasinya, saya ucapkan banyak terima kasih ya sobat tani. Oke sobat tani, ketika sambungan kita hanya 2 sambungan, belum mencapai 4 sambungan, maka settingannya itu berbeda ya. Ketika hanya 2 sambungan, maka satu sambungan itu jangan kita setting 4 ranting, maka kita settingnya seperti hal biasanya saja, seperti itu ya sobat tani. Seperti halnya di pohon yang ini adalah klon daun lebar, dan ini sudah keluar raja ya, karena awalnya dari bibitnya antrasnya raja, dan ini tunas ini nggak saya wiwil, akan saya jadikan antres ya. Ini ya ciri-ciri sekalian yang menginginkan ciri-ciri fisiknya, katanya klon daun lebar itu seperti apa ya. Ini ya sobat tani, hanya namanya saja daun lebar. Untuk daun ya sebetulnya masih lebaran klon besemah ya. Oke, jadi untuk yang settingan sambungan satu pohon 4 sambungan, jangan disetting seperti ini ya. Ini satu pohon 1 sambungan saja, tapi untuk bahan full ya, full ya. Kemarin atau di video yang tadi siang ada yang bertanya, Mas, apa harus 4 sambungan kita mendapatkan 4 kilo? Enggak juga ya sobat tani. Jadi satu sambungan pun sanggup 4 kg ya pengertiannya, bahkan lebih, apalagi di klon Tugusari, klon legend, kalau sudah umurnya itu belasan tahun tuh, itu bahannya kan banyak, kan full buahnya. Akan tetapi saya hanya memberikan suatu terobosan baru, yaitu jaga kestabilan ya sobat tani. Tujuan saya melakukan penyambungan satu pohon itu 4 sambungan, tujuannya menyetabilkan ketika full seperti ini. Maka ini calon bahan di tahun 2026 ya sobat tani, contoh nih full lebat. Nah, maka untuk tahun 2027-nya agak kesulitan kita menyimpan bahannya kembali, mengingat hanya 1 sambungan. Beda halnya 4 sambungan ya. Triknya tentunya beda ya. Seperti itu sobat tani. Maka yang sudah memahami titik tumbuh itu akan mudah memahami gimana penyetingannya. Makanya kemarin di video sebelumnya saya memberikan sedikit saran bagi yang sudah paham, ketikan paham di kolom komentar. Ternyata lumayan banyak yang paham ya sobat tani. Oke, seperti itu ya sobat tani. Tujuan saya melakukan penyambungan satu pohon 4 sambungan pada intinya adalah mempermudah atau trik menyeimbangkan ketika buah yang kita simpan sekarang ini
full ya bahannya. Dengan kata lain over, seperti itu ya sobat tani. Oke, di sambungan satu pohon 4 sambungan itu kenapa hanya 16 ranting itu sudah bisa mencapai 4 kg atau mendekati 4 kg kering ya tentunya. Karena sudah kita jelaskan di part 4 bahwa yang kita simpan itu semua titik tumbuhnya di bulan 10. Maka untuk ruasan rata-rata 14 dompol ya dompolannya. Beda halnya ketika kita menyimpan bahan raja ini. Ya, satu bahan raja ini cek. Yang pertama tumbuh tentunya otomatis lebih panjang tuh ruasannya. Nih ya. Kita berikan perumpamaan contohnya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ruas ranting yang pertama, dan yang kedua 1 2 3 4 5 6 ruas. Nah, untuk yang ketiga 1 2 3 4 tuh ya. Jadi semakin dari pangkal sini ke ujungnya sini semakin ranting itu pendek. Jadi semakin ujung otomatis semakin pendek untuk bahan raja. Ya. Paham kan sobat tani apa yang saya maksud? Jadi kalau ranting tunggal yang disimpan tepat pada waktunya itu walaupun tunggal tapi kita menyimpannya itu bisa kita tentuin di titik tumbuh bulan 10 karena ada 4 sambungan itu tadi triknya ya sobat tani. Maka bisa diratakan 16 ranting itu full semua, 14 dompol. Keren ya sobat tani. Tuh bagi yang sudah paham tentang mengenai titik tumbuh bahan. Bagi yang belum paham silahkan cek aja di video-video sebelumnya, dipelajarin terlebih dahulu barulah naik level. Yang saya berikan balasan untuk sobat tani yang sudah mengetikkan paham, saya balas naik level. Itulah ketika sudah memahami titik tumbuh maka akan paham dengan yang saya jelaskan ini ya sobat tani. Oke, Mas kok bisa 16 ranting tembus segitu banyaknya? Dengan kata lain 4 kilo atau hampir 4 kilo. Kok di lancuran enggak? Padahal 16 ranting di lancuran lebih loh, bisa 20 rantingnya itu tadi di lancuran pun sama. Ketika dari pangkal ini memang panjang ranting pertama. Semakin naik ke ranting kedua, ketiga, keempat semakin pendek tuh ya sobat tani ya. Jadi nggak mungkin sama panjangnya ketika kita melakukan penyambungan satu pohon 4 sambungan ya sobat tani. Sobat tani, ini kita contohkan kembali. Ketika sambungan baru itu kita fokuskan semua ke ranting tunggal yang pertama tumbuh ini. Bisa sobat tani bayangkan, ini padahal penyambungan di bulan 1 panjangnya udah segini. Apalagi penyambungannya untuk titik tumbuh di bulan 10 awal. Ya. Maka akan tembus 14 dompol nih. 1 2 3 4. Kalau ada 4 sambungan berarti 4 kali 2 8. 8 ranting tunggal. Akan tetapi untuk dompolan 14 ruas semua. Seperti itu sobat tani. Jadi jangan sepelekan walaupun ranting tunggal jika panjang ya. Jika kita memahami titik tumbuh maka kita akan dapat menyeting seindah mungkin ya. Jadi maka dari itu harus untuk cara pembelajarannya itu bertahap ya sobat tani supaya tidak gumoh ya memahaminya. Trik suatu terobosan baru yaitu jika kita berhasil membuat atau settingan satu pohonnya ini seperti ini, maka kita untuk merawat pohon kopi itu tidak perlu banyak-banyak. 1000 pohon pun sudah tembus 4 ton jika rata satu pohonnya ini 4 kg ya. Jika kita mau berusaha dan berupaya itu bukan hal tidak mungkin ya. Seperti itu sobat tani.
Oke, yang di hadapan kita ini ya sobat tani, ini bukan settingan yang berada di 4 sambungan baru satu pohonnya. Penyetingannya ini nanti di bulan 10. Yang ini kita lepas di bulan 10. Ini pun kita lepas ya, termasuk ini akan saya jadikan entres. Ini juga kita lepas. Jadi di bulan 10 kita fokuskan ke ranting utamanya dulu, karena ini akan berpotensi menang kalah B1 ya, menang di B2. Kita biarin yang ingin kita pelihara, maka kita ambil, ini kan udah ada 2, kita ambil 2 lagi titik tumbuhnya nanti di bulan 10 dari bonggol. Nah ini contoh nih, titik tumbuh nih kayak gini nih, kita ambil 2 lagi, jadi 4 ya. Nih satu sambungan 4. Terus ini contoh, ini akan saya jadikan entres. Belum saatnya saya menyimpan sekarang ya, saya masih menunggu nanti di bulan 10 titik tumbuhnya. Kita nolkan lagi di bulan 10. Untuk yang kembali yang ini lanjut ke B2, yang ini lanjut ke B2. Saya akan menambahkan 2 ranting lagi. Jadi yang ini 4, yang ini 4 udah 8. Nah, yang berada di titik tumbuh bulan 10. Saya tambah lagi 2 lagi sambungan baru. Yang ini dan yang ini, otomatis ya akan bertambah 4 lagi, jadi 16 walaupun ranting tunggal, tetapi untuk ruas di 14 ruas semua rata ya. Bisa sobat tani bayangkan ya. Jadi seperti itu triknya, enggak serta-merta kita simpan semua yang keluar ini ya. Itu triknya. Kalau kita simpan semua, wow, bisa sobat tani bayangkan ya, dalam satu sambungan saja. Ini contoh, ini satu sambungan ya, ini satu sambungan contoh sudah seperti ini. Bagaimana mau 4? Oke, kita kasih contoh lagi bagian pemula, satu sambungan itu seperti apa dahsyatnya kalau kita tidak menyeting. Ini sambungan sudah berumur 10 tahun, klon legend Tugusari ya. Tuh, bahan yang kita naikkan sudah berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sambungan, 12 bahan maksudnya ya sobat tani, yang kita naikkan di tahun 2026, yang kita produksikan menjadi calon buah. Hanya 1 sambungannya. Jadi jika triknya tidak dipakai, yang 4 sambungan akan hancur ya. Bukannya buah yang ada malah tumpang tindih. Seperti itu ya sobat tani. Nah, maka dari itu, yang mau melakukan uji coba penyambungan 1 pohon 4 sambungan harus pahami dulu mindset dan triknya. Harus dikaji betul-betul ya sobat tani, baru diterapkan. Nih, saya selalu membuat 1 pohon 4 sambungan. Udah ada 1, 2, tinggal membuat 2 lagi. Itu ya. Baik sobat tani, akan ada muncul suatu pertanyaan, Mas, apakah kira-kira bahan sebanyak itu akan maksimal? Nah, jadi akan saya jawab ya sobat tani, maksimal ya sobat tani. Tinggal untuk tata letak itu tidak tumpang tindih, ada ruang cahaya matahari untuk masuk menyinari tentunya. Dan untuk dosis pemupukan, kembali kita naikkan yang biasanya untuk standarnya 2 sendok untuk NPK grower dan KCL, 2 sendok dosisnya. Jadi kita tingkatkan bagi yang 12 pohon ini, 12 bahan, kita naikkan menjadi 3 sendok ya, seperti itu.
akan tapi itu yang menggunakan metode pemupukan 1 tahun 3 kali ya. Yang 12 bahan seperti ini kita naikkan dosisnya. Baik penyambungan baru yang 1 pohon 4 sambungan seperti ini, dosisnya harus kita naikkan ya. Jadi seperti itu, atur-atur aja ya dosisnya untuk yang jumlah sambungannya banyak, baik bahan penyimpanannya itu banyak. Yang penting untuk tata letak teratur ya sobat tani. Selalu ada cahaya matahari yang menyinari masuk. Seperti itu. Baik sobat tani, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali. Jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan adapun yang masih belum paham atau masih gagal paham untuk tutorialnya, silahkan selalu stay tune terus di channel Kopi Jalan Express. Kita akan update selalu setiap harinya, bahkan sehari 2 kali, tentang penyetingan bahan, penyambungan, pemupukan, pencegahan hama dan lain-lainnya ya. Seperti itu. Baik sobat tani, saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.